Pemirsa, inilah breaking news berita Satu News Channel, saya Wiki Adrian. Kebakaran yang terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat hingga saat ini belum berhasil dipadamkan. Api yang sebelumnya mulai padam kini kembali berkobar. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita langsung saja bergabung dengan reporter Kezia Netania dan juru kamera Said Kutub serta pilot drone David Sibarani. Selamat siang Kezia, bagaimana upaya pemadaman api di Pasar Senen hingga saat ini? Ya, selamat siang Wiki. Saat ini di lokasi kebakaran Pasar Senen Blok 2 dan Blok 1, tempat terjadi kebakaran sejak dini hari tadi sekitar pukul 4:30 pagi. Saat ini upaya pemadaman masih terus dilakukan. Akan tetapi memang saat ini dapat saya tunjukkan sedikit, masih ada api yang masih berkobar dan saat ini tidak ada pemadam kebakaran yang sedang menyemprotkan air karena tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang ini air sedang ada penggantian suplai air yang semula dari kolam renang terdekat di daerah Senen ini harus diganti karena airnya sudah habis dan diganti ke dengan suplai dari Kali Kuitang, begitu Wiki. Dan memang tadi sembari menunggu penggantian suplai air ini sudah sekitar 1 jam dari tim pemadam kebakaran sudah tidak menembakkan air lagi. Dan selama 1 jam tadi masyarakat atau pemilik toko di sekitar ini kemudian berusaha untuk melakukan atau tadi memecahkan kaca-kaca yang ada di luar dan di lantai 2 dari bangunan. Ini seperti yang mungkin terlihat di gambar ini di sekitar pojokan ini semula tadi ini materialnya kaca, akan tetapi tadi masyarakat menembakkan batu supaya itu kaca-kacanya boleh hilang dan dari pihak pemadam kebakaran dapat melihat dengan lebih jelas di mana kondisi atau di mana lokasi atau titik-titik api yang masih menyala di dalam. Dan tadi dari pihak pemadam kebakaran dikatakan bahwa setelah mendapatkan suplai air dari Kali Kuitang ini nanti upaya pemadaman api akan kembali dilakukan. Untuk saat ini memang mungkin masih terlihat ada beberapa personel pemadam kebakaran yang menembakkan api tetapi hanya menggunakan selang-selang secara manual tanpa menggunakan, jika seperti yang tadi pagi kita lihat, menggunakan beberapa unit mobil dan skylift untuk menembakkan air, akan tapi saat ini hanya menggunakan air. Dan kami dapat jelaskan juga, Wiki, karena kebakaran kali ini adalah kebakaran yang melanda Pasar Senen dan di lantai 2 dan 3 ini material yang terbakar atau barang dari jualan masyarakat adalah material kain dan baju yang sangat mudah terbakar dan sangat mudah merembet sehingga dari tim pemadam kebakaran tidak hanya menggunakan air biasa dalam memadamkan api, akan tetapi dari tim pemadam kebakaran ini menggunakan air yang dicampurkan dengan sabun atau tipol sehingga ini diperkirakan atau diprediksi dapat lebih mempermudah matinya api di lokasi gedung Blok 1 dan Blok 2 dari Pasar Senen. Demikian Wiki, jadi ini diharapkan tadi memang sejak pagi dari Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran itu setelah mengatakan bahwa ini diperkirakan siang hari akan segera selesai upaya pemadam kebakaran, tapi sampai sekarang kira-kira pukul 11 api masih menyala di sebagian titik di dalam dan yang paling pasti adalah asap tebal masih terus mengepul dari sisa-sisa kebakaran di Pasar Blok 1 dan Blok 2 Pasar Senen, Jakarta. Wiki. Ya, Kezia, dari informasi yang Anda sampaikan tadi pagi bahwa memang beberapa kendala sempat dialami oleh petugas pemadam kebakaran. Salah satunya adalah pintu akses masuk yang cukup terbatas. Kemudian Anda tadi menyebutkan juga kendala lainnya adalah keterbatasan menuju ke akses air. Selain 2 kendala ini, apakah ada kendala lain yang kemudian dialami oleh petugas pemadam kebakaran? Ya, benar sekali Wiki, selain dari tadi pagi keterbatasan akses masuk untuk personel dari pemadam kebakaran ini menyebabkan api merembet dengan sangat cepat sehingga makin cepat membesar. Masalah air juga saat ini masih menjadi kendala karena saat ini suplai air dari kolam renang terdekat sudah habis sehingga harus dialihkan ke suplai dari Kali Kuitang. Selain itu memang di sini ada permasalahan lain adalah asap yang sangat tebal ini menghalangi dari penglihatan para pemadam kebakaran untuk mengetahui lokasi persis dari titik-titik api. Dan tadi personel yang dikerahkan ini ada sekitar 350 personel pemadam kebakaran. Mereka memang masuk langsung ke dalam gedung
saat kebakaran atau api masih menyala, akan tetapi memang ada kesulitan tersendiri karena adanya asap tebal. Selain itu, salah satu kesulitan lain yang diakui oleh pemadam kebakaran adalah material dari barang yang dijual di dalam, yaitu adanya material kain, kemudian baju, pakaian. Ini menyebabkan memang api sangat cepat merembet dan sangat sulit dipadamkan. Dan Wiki, saat ini saya sudah ada bersama dengan salah seorang pedagang yang tadi sempat mengungsikan atau mengevakuasi barang-barangnya di dalam saat kebakaran belum terlalu besar. Dan kita akan bertanya langsung kronologis dari kebakaran yang dia ketahui. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, boleh dijelaskan, Pak, Bapak seperti apa nih kebakarannya, Pak? Sekitar pukul 6.30 ya, kami masih berada di rumah kan. Dapat berita dari salah seorang teman bahwa terjadi kebakaran. Ya, kami bersama adik ipar dengan mertua langsung ke Proyek Senen untuk menyelamatkan barang-barang dagang kami. Ini semula katanya kebakarannya dari blok 1. Ruko Bapak sendiri di blok berapa nih, Pak? Memang kebakaran terjadinya dari blok 1, cuma saya belum dapat berita terjadi di blok 1. Yang saya dapat berita pas kebakaran terjadi di blok 2. Nah, sekitar pukul 6.30 saya dapat berita. Jadi Bapak mendapatkan info setengah 7, Bapak langsung ada di lokasi dan langsung mengevakuasi barang-barang atau seperti apa, Pak? Langsung membuka toko kami lah, ada 3 tempat itu ya, mengeluarkan barang-barang ini seperti Mbak lihat ini, ada talase, kacamata, jualan dagang kami. Alhamdulillah selamat dagang, cuma ya mungkin kerugiannya mungkin tempat itu kan bukan tempat kami sendiri kan, kami juga mengontrak, Mbak. Jadi kerugiannya berapa besar nih, Pak? Karena Bapak tadi katakan udah diselamatkan ya barang-barangnya, Ya. tapi kerugian tempat, kerugian kontrak atau ini seperti apa, Pak? Kalau barang enggak rugi ya, tapi Mbak juga sendiri udah selamat ya. Bang, paling ruginya kontrak, Mbak. Satu toko itu ada yang udah terlanjur kami bayar kontrak ya, itu sekitar 120 jutaan ya, Mbak ya. Sebelumnya Bapak pernah dengar nggak sebelum belum ada kebakaran ini, ada nggak sih petugas-petugas yang sempat datang untuk ngecek-ngecek di sini? Enggak, kalau itu saya nggak dengar sih. Kita juga nggak bisa berburuk sangka gitu ya. Ya. Tapi ini saya dengar juga tadi ini nantinya bakal memang ada rencana ke depannya untuk ada pembangunan lagi. Itu Bapak sebagai pedagang pernah mendengar nggak? Pernah sih mendengarkan, cuma saya secara logika aja mungkin masuk akal juga ya. Ini kan bangunan lama ya dari zamannya Gubernur Ali Sadikin ya. Mungkin yang di mana-mana kota dimanapun kalau ada bangunan tua pasti ada peremajaan gitu lah. Masih tergolong musibah ya, bagaimanapun ini masih musibah ya. Kalau untuk Bapak sendiri udah tahu belum, Pak, nanti ke depannya akan seperti apa kan barang-barangnya? Walau alam bisawab ya, saya belum tahu ya. Rencana saya barang ini mungkin saya evakuasi ke tempat tinggal dulu ya di Cempaka Putih ya. Terus atau dari pihak sini belum ada? belum ada, Mbak, belum ada ide atau saran dari mereka ya, pemerintah mereka ya. Terima kasih Bapak. Ya, jadi Miki, demikianlah wawancara kami bersama salah seorang yang tadi untungnya sudah sempat mengevakuasi barang-barangnya. Jadi menurut kesaksian Pak Heri tadi, ini kebakaran dimulai dari blok 1, kemudian baru menyebar ke blok 2. Untungnya tadi barang-barang dari Pak Heri ini ada di blok 2, sehingga saat kebakaran belum terlalu besar, ini sudah sempat diselamatkan. Namun memang tidak sedikit orang yang tadi mengatakan sudah tidak sempat lagi menyelamatkan barang-barang mereka di dalam dan menderita kerugian seperti mesin-mesin percetakan, karena ini dapat saya jelaskan di lantai 2 ini merupakan tempat reklame atau percetakan, dan di lantai 3 dan lantai 1 ini tempat menjual pakaian bekas dan kain-kain. Wiki. Ya, dari gambar yang bisa saya saksikan di studio bahwa ada hilir mudik pedagang gitu ya yang keluar masuk masih menyelamatkan barang-barang mereka dari dalam pasar yang terbakar. Sejauh ini aktivitas sterilisasi yang sudah dilakukan oleh petugas seintens apa? Ya Wiki, saya kurang dapat dengan jelas mendengar suara Anda, tapi tadi saya mendengar terkait dengan barang-barang yang ada di jalanan ini. Memang Wiki, sejak dari tadi pagi sekitar pukul setengah 6, jam 6 kami datang ke tempat ini, memang banyak sekali masyarakat yang kemudian mulai evakuasikan, mengeluarkan barang-barang mereka yang dapat diselamatkan. Bahkan tadi pagi saat api sudah mulai membakar, ini masih banyak sekali pedagang yang nekat menerobos masuk ke dalam bangunan yang sudah
menyala untuk menyelamatkan barang-barang yang dapat diselamatkan. Dan saat ini barang-barang tersebut ada di depan dari Pasar Senen, ini tepatnya di Jalan Raya Stasiun Senen, dan masih memang sebagian besar masih ada di sini. Tadi sebagian besar sudah diangkut oleh pemiliknya menggunakan mobil atau kendaraan, tapi ini ada beberapa seperti etalase-etalase yang masih dibiarkan tinggal di sini karena sampai saat ini jalan menuju Stasiun Senen masih ditutup, sehingga mereka tidak bisa membawa masuk mobil atau kendaraan box untuk mengangkut etalase-etalase tersebut. Dan untuk pengamanan sendiri, untuk di dalam dari pagar atau di sekitaran bangunan sendiri ini sudah atau masih ada dari pihak Brimob yang masih berjaga-jaga. Dan di luar sendiri di sini masih terlihat cukup banyak ada pihak dari Satpol PP yang kemudian masih berjaga-jaga untuk mengawasi jangan sampai barang-barang yang tadi sempat diselamatkan oleh para pedagang kemudian diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang pengamanan di sini pun masih cukup optimal sehingga ya diharapkan tidak menambah kerugian lagi dari masyarakat yang sudah sebagian besar barangnya terbakar di dalam. Wiki. Kezia, upaya polisi untuk mencegah pedagang untuk keluar masuk dari lokasi kebakaran seperti apa? Ya Wiki, untuk saat ini memang masyarakat sudah tidak lagi keluar masuk ke daerah atau ke gedung dari Pasar Senen tersebut karena memang tadi sempat sementara saya ada di sini sempat kaca-kaca kemudian plafon-plafon dari bangunan di lantai 2 dan di lantai 3 ini jatuh sehingga memang masyarakat pun takut untuk mendekat. Bahkan tadi sempat waktu saya di sini ada letupan-letupan kecil yang membuat masyarakat kemudian dengan sadar mereka mundur dari lokasi kebakaran. Akan tetapi memang dari pihak kepolisian sejak pagi tadi sudah menghimbau menggunakan pengeras suara atau TOA mengatakan agar masyarakat tidak terlalu dekat dengan lokasi. Tetapi memang karena jumlahnya cukup banyak, tidak hanya pedagang tapi masyarakat yang sekedar lewat ini mau melihat secara langsung dari dekat situasi kebakaran sehingga ini memang sudah tidak bisa diatasi oleh polisi. Polisi hanya bisa menghimbau begitu, tetapi memang masih dalam kontrol karena masyarakat sendiri memiliki kesadaran untuk tidak terlalu dekat dengan bangunan yang sedang terbakar dan masih terus terbakar ini. Untuk di bagian dalam ini sudah ada dari pihak Brimob pengamanannya, untuk di bagian luar sekalian menjaga barang-barang dari para pedagang ini ada dari Satpol PP. Wiki. Baik Kezia, terima kasih atas laporan yang Anda sudah sampaikan. Nanti kami tunggu terus informasi terbaru dari Anda.